إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, dan pada pertemuan lalu kita telah sampai pada pembahasan tentang bayyinah, penjelasan atau bukti-bukti para nabi, dan bukti para nabi jelas yang menunjukkan kenabiannya, sedangkan para pendusta bahkan akan semakin jelas kedustaannya karena sebab kedustaan yang dia lakukan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat yang dibawakan kemarin, kisah ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Ibnu Sayyad, salah seseorang yang mengaku sebagai nabi di zaman Rasulullah SAW, Ibnu Sayyad. Dan para ulama berselisih pendapat tentang keadaannya, apakah dia Dajjal yang sesungguhnya ataukah Ibnu Sayyad di antara Dajjal yang jumlahnya kurang lebih 30 tersebut atau lebih dari itu. Tapi yang jelas Dajjal ini salah seorang yang mengaku sebagai nabi. Ibnu Sayyad mengaku sebagai nabi dan telah melakukan kedustaan, sebagaimana yang disebutkan kemarin ketika Nabi SAW berkata kepada Ibnu Sayyad, qad khabarta laka khabar, sungguh kau telah menyembunyikan sesuatu, menyimpan sesuatu rahasia. Faqala, maka dia menjawab, huwa ad-dukh, ini betul ad-dukhan. Dia mengatakan telah turun surah ad-dukhan seperti yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan kepada dia, sa falan ta'dua qadarah, celaka kau, kata Rasulullah, kau tidak akan mampu menampakkan kekuasaanmu. Dan Nabi mengatakan, inna anta kahin, kau adalah seorang dukun, artinya pendusta. Apa yang kau katakan adalah dusta, sebagaimana para pendusta dari kalangan para saharah, para dukun, mereka melakukan hal-hal yang dusta di dalam praktek sihir-sihir yang mereka lakukan. Sebagaimana kita jumpai sebagian para dukun ketika melakukan pengobatan, itu ada yang katanya dengan alat-alat tertentu bisa keluar paku, bisa keluar rambut, ya, bisa muntah kaca keluar dari mulut. Dan ini semua adalah kedustaan. Ini adalah tipu muslihat. Kok bisa begitu? Bisa, sebagaimana bisanya mereka orang-orang yang tukang sulap menciptakan sesuatu. Jadi itu sebetulnya semua adalah tipu muslihat, tipuan matematika. Jadi mereka para dukun bisa melakukan hal tersebut dengan melakukan tipuan, sebagaimana tukang sulap melakukan tipuan terhadap mata manusia. Ini seperti sihir yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir di zaman Nabi Musa ketika mereka melawan Nabi Musa alaihissalam.
Dan Nabi mengatakan, ya'tini shadiqun wa kadhibun, akan datang kepada orang yang jujur dan orang yang pendusta. Artinya apa? Yang jujur akan jelas kejujurannya, kebenarannya, dan yang pendusta pun akan semakin jelas kedustaannya. Qala, kemudian dia mengatakan, Ibnu Sayyid, ara arsyun alal ma, aku telah melihat singgasana di atas air. Wa dzalika huwa arsy syaitan, dan Nabi mengatakan itulah dia arsy syaitan. Arsy-nya iblis, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Sayyid ketika menyatakan bahwasanya dia melihat singgasana ada di atas air. Ini adalah tipuan. Nah, jadi riwayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mereka mengaku sebagai nabi mudah bagi kita mengenali, mudah bagi kita untuk mengetahui ciri-cirinya. Orang yang mengaku sebagai nabi jelas sekali bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri dan juga kedustaannya, sehingga orang yang mereka terpedaya dengan orang-orang yang mengaku sebagai nabi itu benar-benar orang bodoh dan keterlaluan kebodohannya. Kenapa jelas bagi kita orang yang mengaku sebagai nabi mereka adalah pendusta? Atau perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW ketika menjadi seorang nabi, bagaimana Nabi Musa menjadi seorang nabi, bagaimana Nabi Isa menjadi seorang nabi, Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi. Sekarang bandingkan dengan orang-orang yang mereka mengaku sebagai nabi, baik di zaman dahulu maupun di zaman kita ini. Zaman dahulu Maimun Ibnu Qaddah, ya, Abdullah bin Al-Qaddah, demikian pula yang mengaku sebagai nabi juga, dia adalah Al-Maghribi. Dan kemudian zaman yang datang setelahnya Mirza Ghulam Ahmad atau yang ada di Indonesia. Di mana coba letak kelebihan mereka? Di mana coba tunjukkan bukti kelebihan mereka dibandingkan dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain? Dari sisi apa coba? Sama sekali mereka tidak ada bedanya dengan kita. Oleh karena sebab itu, pengakuan mereka jelas menunjukkan kedustaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi orang-orang yang mereka berdusta mengaku sebagai nabi, sangat jelas bagi kita bisa membedakan ini nabi palsu atau bukan. Khawfullah jawab, kemudian diterangkan, wan nasu yumayyizuna baina as-sadiqi wal kadhibi bi anwa'in min al-adillati. Yang namanya manusia, kata Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah, bisa membedakan antara yang jujur dan dusta. Manusia itu bisa membedakan antara yang jujur dengan manusia. Dengan apa kita bisa membedakan kejujuran dan kedustaan? Bi anwa'in minal adillah, dengan berbagai macam bukti-bukti, dengan berbagai macam dalil-dalil landasan, alasan-alasan. Fil mudda'i lis-sana'at wal maqalat. Yang pertama kata beliau, fil mudda'i lis-sana'ati wal maqalat, pada diri orang yang mengaku tadi, orang yang berdosa tadi, atas apa yang dia lakukan dan juga perkataan-perkataan dia. Jadi kita tahu seseorang itu pendusta atau tidak, lihat dari pekerjaan dia, dan demikian pula dari ucapan-ucapan yang dia katakan tadi. Bayangkan Fafillah Jawayakum, satu contoh, Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya menjadi Imam Mahdi, kemudian mengaku dirinya menjadi jelmaan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kita tahu bahwa di antara salah satu ciri Imam Mahdi, kata Rasulullah SAW, yu'ati ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku, kata Rasulullah. Ini ciri Imam Mahdi, namanya sama seperti nama Rasulullah SAW, nama ayahnya sama seperti nama ayahku, kata Rasulullah. Rasulullah siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Seharusnya Imam Mahdi siapa namanya? Muhammad bin Abdullah.
Mirza Ghulam Ahmad siapa namanya? Ahmad bin Mukhtar. Jauh sekali. Ya tidak? Sama atau tidak? Sama sekali tidak sama. Dari satu nama tuh, baru dari satu nama, dari satu ciri saja sangat jauh sekali antara tinjauan syar'i dengan kedustaan yang dia lakukan. Perkataannya, perbuatannya, lihat perbuatannya, apa yang telah dilakukan dia. Imam Mahdi atau Nabi Isa hidup pada masa waktu 7 tahun atau 9 tahun, 7 sampai 9 tahun. Seluruh orang-orang ahlul kitab beriman kepada mereka. Wa min ahlul kitab illa la yu'minan nabiy, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara ahlul kitab akan terjadi hari kiamat nanti kecuali akan beriman kepadanya. Beriman kepada siapa? Turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Isa turun, maka semua ahlul kitab Yahudi dan Nasrani beriman dan mereka masuk dalam agama Islam. Dan jangka waktu 7 sampai 9 tahun. Kemudian setelah itu Allah mengutus angin yang berhembus dari negeri Yaman. Wafatlah semua orang yang meninggal dunia dalam keadaan mukmin, sisanya adalah orang kafir. Mirza Ghulam Ahmad tahun 1800 sekian sampai sekarang tahun 2000 dan 200 tahun yang lalu. Kalau misalkanlah benar Imam Mahdi adalah Mirza Ghulam Ahmad, berarti kita semua kafir, ya kan? Karena masa-masa keemasan cuma 7 atau 9 tahun saja. Sementara dari Mirza Ghulam Ahmad sampai di hari ini sudah 200-an tahun. Kalau kita nggak mau mengaku kita kafir, tapi kalau di dalam mereka mengaku kafir, silakan. Kenapa? Karena memang masa di zaman itu cuma 7 sampai 9 tahun saja. Ini bukti apa? Kedustaan mereka itu. Jadi kita bisa mengetahui kedosaan seseorang lewat bukti. Yang pertama, bukti orangnya. Dari mana kita tahu? Dari apa yang dia lakukan, hasil karyanya, dan demikian pula dari makolat-makolatnya, dari ucapan-ucapannya. Sangat jauh sekali dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apalagi ketika mentafsir Quran, mentakwil hadis-hadis Rasulullah SAW, jauh dengan takwilan para ulama yang sahih. Mereka meninggalkan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mentakwil dan mentafsirkan. Kalaupun misalkan ada itu main comot dia, mana yang dia cocok ambil, nggak cocok tinggalin. Mari yang menyelisihi madhabnya takwil supaya cocok. Begitulah mereka itu. Apa ini namanya? Ini adalah merupakan penipuan. Maka dikatakan di sini, kaman yadda'il falah wal fasahah wal kitabah aw ilman nahwi wat tibbi wal fiqh wa ghairi dzalik, sebagaimana apa yang diakui mereka para ahli pertanian, ahli bahasa, ahli tulis menulis, demikian pula ilmu nahwu, ilmu kedokteran, ilmu fikih dan lain sebagainya. Kemudian beliau menerangkan, wan nubuwatu mustamiyatun ala ulumin wa amalin la budda an yattasifa ar-rasul biha. Sedangkan yang namanya kenabian itu mustamilah. Kenabian itu adalah suatu sifat yang mencakup semua ilmu, amal yang mesti seseorang itu bersifat dengannya. Artinya apa? Nabi itu punya wawasan yang luas. Kenapa Nabi itu punya wawasan yang luas? Makanya Nabi itu salah satu sifatnya apa? Fatonah. Nabi itu harus cerdas, Nabi itu harus pinter, Nabi itu harus punya wawasan luas. Kenapa? Karena Nabi itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat. Bayangkan kalau misalkan Nabi hanya menguasai ilmu akhirat, dia menguasai ilmu dunia, Nabi Muhammad tidak akan bisa mengatur alam, mengatur perekonomian, mengatur negara. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bisa mengatur negara, bisa mengatur ekonomi, bisa mengatur strategis perang, apalagi dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, Nabi mustamilah itu. Sifatnya adalah suatu sifat yang mencakup, yang menyeluruh, yang mengandung ilmu dan juga amal, yang seorang Nabi, seorang Rasul harus bersifat dengan sifat seperti ini. Wahai asyraful ulumi wa asyraful amal, dan dia merupakan semulia-mulianya ilmu dan semulia-mulianya amalan. Fa kaifa yashtabihu as-sadiqu fi hadhil kadhib, bagaimana mungkin orang yang jujur ini akan disamakan dengan orang yang berdusta? Tentu enggak. Kita pun orang yang enggak belajar ngaji, yang enggak bisa baca kitab, hari-harinya enggak berkutat dengan Quran, yang hari-harinya enggak pernah kenal dengan hadis Rasul, yang enggak pernah duduk di majelis ilmu. Kalau misalkan lah saya ngaku sebagai Nabi, yakin enggak kira-kira? Yakin nggak kira-kira? Ada saya mengaku sebagai Nabi, orang-orang awam tuh yang nggak pernah di majelis itu, nggak kira-kira yakin nggak dengan ucapan saya? Nggak yakin dengan ucapan saya. Kenapa nggak yakin dengan ucapan saya? Orang tampang saya kayak begini, jauh sekali dengan apa gambarannya digambarkan Allah tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sebetulnya kita bisa membedakan as-shadiq wal kadhib, antara yang jujur dan yang mereka dusta hanya lewat fisiknya saja. Artinya apa? Bisa dilihat dari ucapan dan kemudian pekerjaan dia, perbuatan dia. Wala raiba anna al-muhaqqiqina ala anna khabar al-wahid wal ithnain wal thalathati qad yaqtarinu bihi min al-qara'ini ma yuhsalu ma'ahu al-ilmu ad-daruriyyu. Maka tidak meragukan lagi bahwa al-muhaqqiqin, para peneliti, mereka menyatakan bahwa kabar dari satu orang, dari dua orang, dari tiga orang, lalu kemudian kabar ini seiringan dengan seluruh kabar-kabar yang ada, sehingga didapatkanlah nanti ilmu daruri. Ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu apa? Satu namanya ilmu daruri, yang kedua ilmu nawari. Apa ilmu daruri? Ilmu yang nggak usah capek-capek kita untuk mencarinya, meneliti, dah dapat. Apa contohnya? Api panas, nggak perlu kita cari dalil. Innal nara harrah misalkan, nggak ada dalil Al-Quran. Nah, demikian pula es itu dingin. Demikian pula apa misalkan batu itu keras, nggak perlu kita gigit untuk membuktikan batu itu keras atau tidak. Nah, jadi ini adalah ilmu daruri. Nah, untuk mengetahui dia Nabi atau tidak, ini nggak perlu kita bahas-bahas. Kenapa? Secara fitrah manusia kita tahu ini daruri. Secara pasti kita tahu ini Nabi, ini bukan Nabi. Dari mana kita tahu? Kabar yang datang kepada kita. Karena sebab bahwasanya Rasul dikatakan sebagai seorang Rasul ini daruri. Kenapa daruri? Karena yang mengabarkan Rasul itu gak satu dua orang, 1.400 sahabat lebih yang mengabarkan ini Muhammad benar seorang Nabi. Tabiin ratusan ribu, tabiin jutaan, sampai sehari ini, sampai di hari ini kita selalu mendengar Rasul itu memang seorang Nabi. Gak perlu kita buka Al-Quran, hadis pun kita tahu Nabi Muhammad seorang Nabi. Ini apa namanya? Daruri. Kenapa daruri? Karena kabar yang datang dari satu orang, dari dua orang, tiga orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, 1.000 orang, dan kabar ini semua datang dari umat Nabi Muhammad SAW. Ini ada ilmu daruri. Nah, sama juga orang-orang yang mereka mengaku sebagai Nabi, tapi tidak bisa. Ini juga ilmu daruri. Kenapa ilmu daruri? Kabarnya bukan hanya dari satu orang, tapi jutaan orang yang mengabarkan. Musailamah al-Kadzdzab dikatakan apa Nabi? Palsu. Berapa orang yang mengabarkannya? Sekian banyak sahabat yang memeranginya, semua mengatakan dia itu palsu. Dikabarkan oleh tabi'in, dikabarkan oleh tabi'in, para imam, ditulis dalam sekian ribu judul kitab dan sebagainya, dibaca sekian juta manusia. Ini semua apa? Daruri. Jadi mengetahui Nabi itu adalah ilmu daruri pasti, dan mendustakan setiap Nabi yang mengaku sebagai Nabi yang dia dusta, ini juga daruri. Maka dalam perkara ini tidak ada khilaf ulama
Tidak ada yang mengatakan bahwasanya orang yang menganggap dirinya nabi, oh ini khilafiyah, nggak bisa dikafirkan. Tidak. Kenapa? Ilmu ini sudah daruri. Ittifaq ulama, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Khabarnya mutawatir, ilmu daruri sudah diketahui, sepakati kaum muslimin. Maka kita katakan kafir kalau ada orang yang mengatakan dan menganggap dirinya seorang nabi. Kenapa? Daruri. Kemudian beliau menyatakan, kama ya'rifur rijal rajul ridha rajuli wa hubbahu wa baghdahu wa farhahu wa huznahu wa ghairu dzalik mimma fi nafsihi. Sebagaimana seseorang itu bisa tahu apakah seseorang saudaranya itu ridho, cinta, benci, bahagia, sedih atau enggak, atau yang lainnya. Mimma fi nafsihi, yang semua ini terkandung di dalam jiwanya. Bi umurin tazharu ala wajhihi, nah ini bisa diketahui lewat apa? Sesuatu yang nampak dari wajahnya. Maka ketika kita dapatkan saudara kita agak lemas, kurang bertenaga, kurang bergairah, biasanya kita tanya, kenapa bang? Ya kan? Kenapa kita tanya? Nah, karena kita tahu dia lagi nggak bahagia ini. Kenapa kita tanya? Kita tahu dia lagi bersedih. Qad la yumkinu at-ta'bir anha, yang kadang tidak dimungkinkan untuk mengungkapkan dia. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau nasya'u la'araynakahum fal'arafnahum bisimahum." Kalau misalkan kami berkehendak, kata Allah, kami akan perlihatkan kepada mereka, sehingga kemudian kami akan menunjukkan kepada mereka ciri-ciri mereka. Dan Allah juga menyatakan, wala ta'rifannahum fi lahdil qaul, dan kemudian engkau akan menjelaskan, memberitahu kepada mereka atas kedustaan mereka dengan apa? Fi lahdil qaul, yaitu ketika salah berbicara. Artinya apa? Sesuatu yang dusta mau ditutup kayak apapun, tetap suatu saat akan nampak, akan jelas kepada seseorang. Tidak bisa. Jadi kalau dalam bahasa kita disebutkan serapat-rapatnya bangkai ditutup, dibungkus, pasti kecium baunya juga. Seperti apapun tipu daya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, kelihatan, tidak akan mungkin tidak. Kedustaannya akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak ridho dan Allah yang akan menunjukkan. Wa qad qila ma asarra ahadu sariratin illa azharaha Allah ala safhati wajhihi wa faladati lisani. Maka dikatakan, atau orang Arab tuh, ma asarra ahadun sariratan illa azharaha Allah ala safhati wajhihi wa faladati lisani. Ini pepatah Arab ya. Dikatakan bagaimanapun seseorang menyembunyikan rahasia, Allah akan menampakkan rahasia tersebut melalui raut wajahnya dan juga ketergelinciran lisan. Nah, jadi makanya ahli psikologi itu sangat cerdik ya. Polisi itu sangat cerdik sekali. Nah, kenapa? Kalau dia mau lihat orang tuh tahu mana di kendaraannya nggak beres nih, atau di stopnya tuh, ya kan? Tahu dia. Dari mana dia tahu? Dari raut wajah. Ini nampaknya pucat-pucat dikit, berarti nggak beres di kendaraan. Stopnya tuh, ya kan? Tapi kalau dilihat orangnya tenang-tenang saja, cuek-cuek saja, oh berarti kendaraan beres. Lewat Pak, silakan. Kita tahu kedustaan seseorang atau seseorang melakukan kesalahan lewat raut mukanya pun tahu. Oleh karena itu maka tadi Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan Ibnu Said, Rasul langsung menebak, kau ini dusta, kau ini menyembuhkan sesuatu, kau mengatakan sesuatu tapi sebenarnya tidak terjadi. Kata Rasulullah SAW, Rasul tahu tentang kedustaan Ibnu Said tadi. Dari apa? Dari raut muka dan dari ucapannya. Oleh karena itu maka orang Arab mengatakan, betapapun seseorang menyembunyikan rahasia, Allah akan menampakkan lewat dua perkara. Maka berhati-hati. Yang pertama apa? Safhatu wajhih, adalah lewat raut mukanya. Yang kedua, wa faladatu lisani, lewat ketergelincaran lisannya. Jadi orang yang bersalah kalau ditanya itu susah menjawabnya.
Orang kalau salah melakukan perbuatan salah, jawabnya pun salah-salah, terbata-bata. Kenapa? Ini adalah merupakan fitrah manusia, fitrah manusia. Fa idza kana sadaqa lil mukhbiru wa kadzabahu yu'lamu bima yaqtarinu min al-qara'ini fa kaifa bidakwal mudda'i annahu Rasulullah. Kalaulah misalkan orang yang jujur, kalaulah misalkan orang yang mengkabarkan itu adalah orang yang jujur atau dia itu dusta, diketahui mana yang jujur mana yang dusta dengan apa? Qara'in tadi. Apa qara'in tadi? Pembandingnya, seperti raut muka, sikap dia, ucapan dia, ini namanya qara'in yang menunjukkan dia benar atau enggak. Nah, kalau misalkan orang yang dusta saja dengan qara'in, dengan ciri-ciri bisa diketahui mana yang jujur mana yang enggak jujur, lalu bagaimana pula dengan mereka orang-orang yang mengaku sebagai rasul, yang mengaku sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala? Kaifa yakhfa sadaqa hada min kadhibihi bagaimana mungkin nanti dia bisa menyembunyikan kejujurannya dari kedostaannya itu? Wa kaifa yatamayyazu as-sadiqu fi dzalika min al-kadhibi wa dhuhul adillati, dan demikian pula bagaimana mungkin nanti orang yang jujur tidak bisa dibedakan dengan orang yang berdusta dengan berbagai macam dalil-dalil yang ada tadi. Alhamdulillah jalla yakum. Sebetulnya mudah bagi kita ya untuk mengenali dan membuktikan mana sebetulnya mereka orang yang berada di atas al-haq dan mana mereka yang mengaku al-haq. Ketika mereka mengatakan kami berada di atas al-haq, ucapannya jelas Quran sunnah fatwa ulama, Quran sunnah fatwa ulama, Quran sunnah fatwa ulama, jelas ini adalah al-haq. Tapi kalau ditanya apa Pak dalilnya? Oh, kurasa begini, oh menurutku begini. Nah, ini kan nggak jelas nih namanya. Dari ucapannya saja kita tahu bahwasanya ucapannya mengandung kedustaan. Bagaimana mungkin kita yakin? Wa fillah wa iyyakum. Wa lihada lamma kanat Khadijah radhiyallahu anha ta'allama min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'lamu min an-nabi sallallahu annahu sadiqul barru qala laha lamma ja'ahul wahyu. Oleh karena itu Khadijah, ketika Khadijah itu tahu bahwasanya Nabi itu orang yang jujur, orang yang baik, Khadijah itu tahu ya bagaimana keseharian Nabi, ya namanya itu berumah tangga, gak mungkin istri gak tahu bagaimana watak suami, tidak mungkin Khadijah gak tahu bagaimana sifat Rasul, budi pekerti Rasul, ucapan Rasul. Nah, Khadijah tahu bagaimana jati diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika datang wahyu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah langsung mengetahui, yakin ini yang dibawa suami itu pasti benar, mungkin dia berdusta. Ini adalah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu, ketika datang wahyu kepada Rasul, Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, di mana ketika Rasul mengatakan inni qad khasyitu al nafsi wa Khadijah, inni qad khasyitu al nafsi, aku takut, aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku. Jadi Nabi Sallallahu ketika takut ketika menerima wahyu. Berapa kali Rasul ketakutan? 2 kali kan? Pertama kali Rasul Sallallahu di Gua Hira bertahan terus. Nah, turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Turun lagi ayat berikutnya, ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Turun lagi, qul ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Apa kata Rasul? Zamiluni, selimuti aku. Rasulullah SAW dengan ketakutan ketika menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Khadijah, faqalat kalla, wahai Rasulullah wa suamiku, jangan takut, kata Khadijah, jangan takut. Kenapa? Wallahu la yuhzikallah, wallahu la yuhzikallah. Demi Allah, kata Khadijah, la yuhzikallah, Allah tidak akan membuatmu menjadi bersedih, susah, tidak. Kata Khadijah, innaka laqasilar rahimah, karena engkau akan menjadi orang yang suka menyambungkan tali silaturahmi.
adanya. Ya, kita lanjutkan setelah sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala nafis.